Hai guys, siapa di sini yang picky eater alias kalau mau makan tuh harus pilih-pilih dulu, nggak mau makan seadanya? Di video kali ini bahasannya bakal sangat daging dan saya mau kasih salah satu tips hunting Gunpla. Entar nyambung lah sama topik pertama tadi tentang picky eater. Yes, ini Gundam Farak yang menurut gue adalah Gundam type paling keren dari seri Gundam The Witch from Mercury. Simple sih, karena dia warnanya hitam aja. Emang ada ya Gunpla atau Mobile Suit atau Gundam yang warna hitam tapi bentuknya fail? Ada sih, Berbataurus, maaf. Harganya 1.900 yen yang menurut saya ini paling worth lah buat price pointnya HGWFM. Nanti saya bahas ya. Jadi kalau di anime ceritanya ini tuh Mobile Suit buatan Pale Industries yang punya spesialisasi bikin flight unit, contohnya Zoword, Tikbalang, dan yang paling mutakhir ini adalah Farak. Ini saya mau bahas sedikit spoiler, jadi kalau misalnya kalian belum nonton Witch from Mercury, cepetan nonton dulu. Jadi pilot Gundam Farak ini adalah Elan Keres yang agak kasihan sebenarnya. Jadi tujuan dia hidup tuh cuma buat pilotin Gundam. Kenapa sih tujuan hidupnya cuma gitu doang? Karena kalau di dunianya Witch from Mercury alias Adstella, pilotin Gundam itu which means death alias meninggal. Bentar ya, ini saya bahas runnernya Farak dulu. Jadi buat price point 1.900 yen udah lumayan kenyang, dapat sekitar 7 runner dan experience ngerakitnya tuh kayak aneh lah, pokoknya banyak part yang harus agak tricky gitu dipasangnya. Dan ini tuh buat saya bentuknya nggak kayak Gundam, lebih deket ke apa ya? Mobile Suit dari Zeta Gundam, contohnya kayak Godsley sama Hambarabi yang bentuknya ya mirip-mirip kan ketiga ini. Ya ngerti lah ya, vibes-nya sama. Selanjutnya mari kita bahas C-Types Join yang nggak bisa dipungkiri udah jadi salah satu fitur buat Gunpla HG modern. Apakah C-Types ini smash or pass? Jadi awalnya Bandai itu ngeluarin Gunpla Evolution Project yang intinya bakal naikin terus teknologi Gunpla sampai ke tingkat yang paling mutakhir, yang klimaksnya tuh ada di PGRX78 Gundam Unleashed. HG pertama yang ada di project ini tuh adalah HG Leong punya evolution point fine build, jadi gampang banget buat kalian ngerakit Gunpla zaman sekarang. Ada join type C dan separasi part di runner yang udah perbagian, contohnya kayak kaki ya semua partnya kaki, jadi nggak ngacak-ngacak lagi lah kayak zaman dulu. Kelebihan type C ini utamanya ya buat orang yang suka nge-repaint Gunpla, jadi udah gampang banget lah buat dibongkar pasang. Dan yang paling penting, struktur type C ini bikin part jadi nggak punya seam line. Paling gampang tuh contohnya ada di join siku dan join lutut, yang kebanyakan type C join ini tuh udah jadi pengganti struktur buat parts yang dulunya pakai polycaps. Ini sekilas saya lihat di internet ya, banyak banget orang yang bilang kayak type C itu gampang patah, gampang stress mark, gampang letoy. Bro, bagaimana cara kita memberitahunya ya? Sebuah pro tip dari saya yang penting banget buat kalian yang mau main model kit. Jangan rewel. Kapan ya saya lihat ada di internet Gundam Farak rekomen nggak? Terus jawabannya tuh gini nih, nggak rekomen karena joinnya pakai Type C, gampang loose dan gampang patah. Sama satu lagi ada yang nanya RG Unicorn rekomen nggak? Terus jawabannya nggak rekomen karena snapbitnya masih seret. Apa coba? Kalau ada part yang letoy paling gampang disumpel pakai tisu. Kalau ada part yang udah kerasa susah dimasukin dan potensi seret, tinggal dikikis partnya. Kalau ada part yang patah, tinggal dibenerin pakai semen. Berlaku juga buat part yang gampang copot dan nggak ngaruh ke artikulasi, tinggal dilem. Sama kok, Farak saya juga karena banyak type C join, jadi build-nya tuh nggak sesolid aerial. Intinya, kalau ada problem ya tinggal dibenerin aja, jangan dikit-dikit nangis di internet. Ball join Zeta Gundam Revive-nya seret, Bandai jelek. Ya, keep crying boys. Bahasan tadi nyambung ke topik berikutnya, yaitu tips hunting Gunpla ala Marapolet Zerotsu. Kalau kalian sering nonton saya, pasti kalian tahu lah ya, saya tuh nggak pernah bilang kayak ini nggak worth dibeli karena letoy, gampang patah, terus ini seret banget. Poin pentingnya adalah perluas wawasan tentang lore dan karakter dari sebuah series. Jadi kalau banyak yang nanya ke saya kayak kok dapat Gundamnya murah-murah terus bang? Ya itu karena saya beli apa yang tersedia di market aja. Contohnya Farak ini yang dari awal udah jadi wishlist saya banget. Nemu yang belum rakitnya tuh dulu harganya 240.000, tapi nggak saya ambil karena ya segampang nemu barang lain aja yang lebih murah. Bayangin aja nemu Nidai Medai Shogun harganya cuma 150.000 dan Musha Gundam ini harganya cuma 100.000. Terus kalau saya nggak punya Farak atau wishlist yang saya pengen juga ya udah sih, nggak bikin saya meninggal kan. Dan akhirnya berbulan-bulan kemudian saya nemu Farak ini yang harganya cuma 220.000. Temen saya dapatnya bahkan cuma 200.000. Apakah kesenangan dan hype-nya bakal berkurang kalau saya dapat Farak ini berbulan-bulan kemudian? Nggak juga sih. Yang namanya wishlist mah kalau udah dapet ya pasti seneng lah. Mau dapatnya 10 tahun kemudian juga kalau suka mah ya pasti seneng. Lanjut ke bahasan gimmick apa aja sih yang ada di Gundam Farak ini. Kalau kalian yang nonton Gundam The Witch from Mercury pasti tahu kan, Farak itu tangannya muter dulu buat ngambil gagang beam saber yang ada di dalam tangannya. Ini gimmicknya keren banget sih, robot banget. Dulu waktu nonton tuh, anjing bisa kayak gini ya? Sekarang bisa dimainin dan recreate dengan sempurna di HG-nya. Backpack sidebindernya ngeliatin kalau Farak ini adalah Mobile Suit Flight Unit yang punya high maneuverability. Bisa buka tutup yang fungsinya tuh buat ngerem lah. Dan
Dan sidebindernya bisa ditarik buat ngeluarin artikulasi ke segala arah. HG zaman sekarang emang gokil sih buat nge-recreate semua gimmick dan detail yang ada di animenya. Nah, ini posing Varag dengan backpack sidebinder yang udah dibuka semua. Hot banget ya mobil suit high maneuver kayak gini. Apalagi kalau warnanya hitam, itu udah chef's kiss banget. Gundam Varag ini punya gunbeat namanya Korax. Ada 4 biji yang fungsinya tuh kalau ditembakin beamnya kayak stun gun. Bisa bikin pola kayak jaring laba-laba yang kalau kena musuhnya tuh kayak ya udahlah dada-dada aja. Soalnya waktu mobil suitnya kena stun itu pasti langsung didor sama snipernya Varag yang tingkat akurasinya lebih tinggi karena dibantu dengan gun format. Taktik snipernya modern sih, jadi nggak harus sembunyi-sembunyi, tinggal ngelumpuhin musuhnya aja beres nggak sih didor. Varag ini punya kaki namanya Bigfoot yang katanya sih terinspirasi dari paruh burung dan punya beam cannon yang katanya juga bentuk kayak gini tuh paling efektif buat space battle. Yang paling saya respect dari HGWFM tuh ini nih, part separasi kepalanya gila ya, itu bisa bikin Falcon warna merah dan mata warna merah satu parts, tinggal dicolok udah keluar semua warnanya nggak pakai stiker. Struktur HG Varag ini sangat amat keren karena pertama dikasih Type C join yang bikin partnya nggak ada seam line ketika dirakit, dan kalau mau repaint preparation ya udah tinggal dicabut aja, udah nggak perlu pakai modifikasi colokan atau semen-semen lagi. Dan ini yang lucu, color separation di bagian kaki kan warna putihnya tuh tinggal di slide kayak gini tapi nggak colok kan, ternyata kuncinya tuh ada di bagian kaki yang bikin si warna putih ini jadi solid nih, nggak gerak-gerak. Kalau Type C letoy ya segampang dibenerin aja. Di sini saya pakai semen yang agak tebel jadi bikin part kaki ini nggak terlalu letoy. Ini part yang gampang banget dibongkar. Kalau zaman dulu sih repaint preparation nggak mungkin ya cuma dibongkar doang. Dan garis detail separasi ini bikin gunpla modern udah disamarkan seam line-nya. Terima kasih Bandai sudah memudahkan pekerjaan orang-orang yang ngechat. Bagian torso HG Varag ini punya double join. Yang pertama di bagian waist dia punya aksis join yang maju mundur jadi bisa digerakin kayak gini. Yang kedua di bagian upper torso yang bisa dibengkok-bengkokin ke kanan dan ke kiri. Dan bagian bahu punya artikulasi maju mundur yang lumayan luas pergerakannya. Yang disayangkan sama HG Varag tuh cuma di bagian backpacknya doang sih. Jadi kan sidebindernya tuh ukurannya lumayan gede dan berat. Tapi strukturnya tuh cuma dikasih C-type join yang ukurannya kecil banget. Kalau kalian mau custom jadi nggak letoy, bagusnya sih jangan pakai polycaps tapi bikin colokan yang ukurannya gede, segede yang kaki lah, tebel-tebel. Ya karena strukturnya udah jelek, cannot be helped lah, mau disumpel pakai tisu juga nggak akan nolong, apalagi kalau pakai semen. Terus ini nih, waktu lawan Aerial, kalau si Varag kan flight unitnya tuh udah built in ya. Kalau Aerial kan, aduh backpacknya itu buatan anak SMK ya. Gunplanya mahal banget ya, 800 yen ya, nggak worth ya. Ya tapi kalau misalnya diberantemin sama Varag kayak gini boleh lah. Tujuannya ya biar bisa nge-recreate adegan yang ada di animenya. Tapi ini waktu Varag lawan Aerial tuh buset, episode paling creepy. Spoiler alert lagi ya, ada suara anak kecil ketawa-ketawa. Yang pasti orang-orang tuh mikirnya ini gunbeat tuh orang gak sih? Buset, konsepnya tuh ngena banget lah, bentuk modern dari penyihir. Sebenarnya Varag yang season 2 juga lucu sih. Ini rifle-nya tuh ala-ala Strike Freedom. Dan buat saya kerennya Varag tuh bukan karena aksinya, tapi karena dia nggak dipakai. Berarti Elan Keres yang baru tuh bener-bener pengen hidup dan menghargai nyawanya. Kayak waktu mau take off dibilang, ayo semangat Elan, keluarkan semua kekuatanmu. Terus dibecandain kan, kalau ngeluarin semua kekuatannya ntar gue mati dong. Terus final battle-nya juga cuma bantuin Caliburn bikin pelangi yang akhirnya semua Gundam jadi butiran debu. Tapi iya sih kalau boleh ngomong, Varag ini tuh kayak wasted potensial yang actionnya kurang dieksplor. Ya sama sih hampir semua mobil suit di Gundam The Witch from Mercury. Mungkin karena episodenya cuma 24 tapi dipadatin sampai tamat. Saya sih senengnya dari Varag ini dikasih optional hand yang bisa dipakein ke Zord karena tangannya sama kan. Dan bikin Zord waktu dipilotin Elan Keres jadi punya lebih banyak aura nih. Contohnya pose yang tangannya ngebuka kayak gini. Kayak lebih kayak monster gitu kan. Plus 10.000 aura lah. Terakhir nih, yang bikin Varag tuh keren banget dan jadi salah satu barang must have karena desainernya adalah Wataru Inata Sensei. Beliau adalah orang yang sama dibalik desain-desain dari robot Armored Core. Nikmat kan? Kalau kalian lihat Zord Heavy bentuknya mirip Armored Core, ya memang. Gundam Varag ini di price point yang 1.900 yen sangat amat worth karena dikasih banyak runner alias kenyang di rakitnya. Struktur perakitan yang kompleks, unik, tapi simple buat dibongkar karena udah pakai join Type C. Memudahkan banget lah buat kalian yang mau repaint. Dan sebuah friendly reminder lagi, kalau ngerakit model kit jangan rewel ya. Sebuah pro tip lagi, ada baiknya kalau kalian belajar science dulu sebelum ngerakit model kit. Tapi ini serius beneran. Nggak belajar banget sih, minimal nalarnya jalan lah. Biar kalau ada problem macam join Type C ini, kalian masih bisa berpikir kritis. Udah sangat terwakilkan lah dengan gambar ini. Yang intinya sekarang Bandai udah ngerevisi join Type C mereka. Yang bikin si klipnya tuh lebih ngunci tanpa adanya stress mark. Kalau ada yang ngeluh gampang letoy, ya itu karena ada stress mark. Cara benerinnya emang agak tricky sih, tapi contohnya kayak backpack Varag ini mending di semen aja deh. Kalau misalnya ini nggak ada artikulasinya juga nggak ngaruh banyak kok. Kalau kalian lihat sekarang Varag masih banyak stoknya, mending ambil. Lihat
aja nih ya, ntar 5 tahun lagi pasti banyak orang yang ribut kayak, aku akhirnya dapat Gundam Farak yang rare ini. Halah, padahal mah waktu real time rilis sampai serinya tamat tuh masih banyak barangnya. Penasaran gak sih kalian dengan bahasan emang ada ya Gunpla yang rare tuh? Buat yang berencana ngerakit Farak setelah lihat video review ini, enjoy dan have fun ya. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.